Selamat siang teman-teman semua. Kembali lagi di Bisikan Sentir. Di episode kali ini kita akan membahas tentang keranda terbang yang artinya Wilwo yang ada di Temanggung. Di podcast kali ini saya sendiri, Bang Zaki, gak sendirian. Di sini Bang Zaki akan bersama teman Bang Zaki. Beliau ini dikenal sebagai seseorang yang gak pernah muncul jika di pagi hari, tetapi selalu ada di malam hari. Siapakah itu? Bang Farhan Atria. Gimana Mas? Sehat? Alhamdulillah. Kopinya enak tuh Mas? Alhamdulillah, memang cocok banget di sini hawanya. Aku mau minum dulu. Oke, banyak daun-daunan gitu kan, syahdu, ada suara air-air gitu, berisik gitu kan. Lebih syahdu. Iya. Apalagi yang megang kamera. Gak bikin syahdu. Kayaknya nggak perlu dibahas ya itu. Oke, ya udah. Teman-teman, kita sekarang udah sama Bang Artia nih. Dia maunya dipanggil Bang Artia. Kalau dipanggil Bang Farhan itu katanya pasaran. Iya, karena banyak banget yang namanya di belakang tuh Han gitu. Han ya. Ada Farhan, Subhan, Rehan, Subhan, kan banyak banget. Iya, banyak banget. Teman-teman semua, beliau ini itu berasal dari Temanggung. Beliau sering mendengarkan kisah-kisah horor yang tentang Wilwo. Kita akan bahas itu sama Bang Farhan. Gimana Mas, Wilwo yang sedang marak di Temanggung ini? Oke, jadi Wilwo itu sebenarnya ya hantu pada umumnya. Cuma dia tuh kayak ada apa ya bilangnya ya, ciri tersendiri gitu. Jadi kayak Wilwo, kalau ada Wilwo itu ada artinya sendiri Mas. Wilwo itu Apa artinya itu Mas? Wilwo itu singkatan dari dijawil digowo. Oh, dijawil digowo. Kalau bahasa Indonesia tuh kayak disentil dibawa. Oke. Jadi siapapun yang udah kena Wilwo, udah kena lihat Wilwo atau disentuh sama Wilwo, ya udah bakal dibawa ke alamnya mereka. Ikut gitu ya. Itu. Kalian mau ikut nggak? Jangan mungkin ya, jangan. Teman-teman lain ada yang mau dijawil Wilwo gitu. Aku kontak sama Mas Wilwo nanti. Mas Wilwo, Tolong segera. Seperti itu. Oke. Ini Wilwo itu ada di Temanggung ya Mas ya? Kurang tahu ya saya kalau di daerah lain tuh ada nggak yang menyerupai dengan Wilwo ini atau mirip dengan Wilwo. Tapi kalau dari cerita-cerita ya adanya cuma di Temanggung. Kenapa kok hanya di Temanggung? Kenapa nggak di Jogja gitu? Mungkin di setiap daerah kan punya apa ya Mas ya, kayak cerita horornya khusus sendiri-sendiri gitu kan. Mungkin di daerah mana ada sundel bolong, di daerah mana kuntilanaknya banyak. Nah di Temanggung ini yang cukup terkenal itu adalah Wilwo, atau orang-orang yang lain tuh sering bilang tuh lampor namanya. Apa itu lampor? Iya. Baru dengar ya? Oh, orang luar Temanggung ini berarti ya? Iya emang. Saya orang rantauan, nggak tahu orang mana. Ya lampor tuh sejenis dengan Wilwo. Ada orang nyebut itu Wilwo atau lampor, tapi umumnya yang lebih banyak orang tahu itu namanya keranda terbang. Keranda terbang. Ya. Sambil minum Keranda, apa Mas? Boleh Mas. Keranda terbang ini berarti ini ya nggak ada jenazahnya di dalamnya atau ada yang ngedriver? Oh, Tokyo Drift ini. Iya gitu. Enggak dong. Jadi keranda terbang itu tuh justru kalau udah ada mayatnya di dalam, kenapa kita dijemput Wilwo? Kan nggak gitu ya. Itu tuh bermaksud kalau mau menjemput seseorang yang mungkin emang takdirnya mau disantet atau mau diapa itu, ya dijemput sama si Wilwo itu dalam keadaan kerandanya kosong. Ya disimbolkan dengan Wilwo itu datang, di belakang tuh ada iring-iringan jenazah Mas. Oh gitu. Iya, kayak orang-orang meninggal biasa. Terus ada kerandanya. Kerandanya itu ngambang gitu loh, terbang di belakangnya gitu. Dan itu juga pertanda-tandanya ada Wilwo mau datang tuh ada suara-suara gitu Mas, kayak Wilwo dicawil digowo, kue tak mek kue mati tak gowo Wilwo gitu. Kue tak mek. Agak saru sih, nggak apa-apa. Aduh. Tapi emang bahasanya gitu ya guys ya. Iya, ini bahasa kalian jangan Jawa. berpikiran negatif kalian. Cuma emang muka-muka dia ya cocok negatif. Perasaan banyak orang yang bilang aku itu positif loh Mas. Amin ya Allah. Seperti itu. Apa sih yang bikin Wilwo itu marah
terus bisa apa? Ngambil, menculik Jawil. Itu apa penyebabnya? Kalau dulu ya, waktu aku kecil tuh Welwo itu disimbolkan dengan datangnya tuh kalau habis maghrib. Kadang kan anak-anak zaman aku kecil kan, anak-anak desa jam-jam segitu kan masih kita keluar kan. Iya. Masih kita main di luar, sepak bola lah, main gulu, setin, setin. Apa ya? Ah itulah yang kecil-kecil dituil gitu loh. Leker. Ah ya itu lekerang. Beda bahasa. Beda daerah beda bahasa. Beda daerah. Nah, itu tuh kadang tuh seruan dari orang tua kalau nek wis bengi ra metu bengi, nek wis isa, nek wis maghrib bali, aku ndak digondol Welwo. Nah, kadang orang tua tuh seperti itu buat nakut-nakutin anaknya. Tapi memang cerita Welwo ini udah marak banget di masyarakat Temanggung. Semua orang daerah sana mesti tahu Welwo ini karena kebanyakan orang-orang sana tuh ya percaya adanya kehadiran si Lampor atau Welwo ini. Dengan sering nyulik anak-anak atau siapapun itu, random aja sih sebenarnya, diambil dibawa ke dunianya si Welwo itu di dunia gaib. Berarti ini mungkin alasan kenapa kok orang tua zaman dulu, kalau zaman sekarang nggak tahu apakah masih iya, mereka nyuruh anaknya kalau maghrib itu pulang. Iya. Suruh masuk rumah biar nggak dijemput sama Welwo. Kadang juga kan kalau ngasih tahu anak kecil kan nggak bisa ya kita enang Bali wis jam semene istirahat. Kalau gitu kan nggak bisa, harus ada seruan yang bikin anak-anak itu takut. Mungkin salah satunya dengan dibuatlah sosok si Welwo ini. Jadi anak-anak kan otomatis jadi takut, jiper lah kalau ada si Welwo ini, takut lagi main gulu tiba-tiba ayo tak jawil hilang. Nah kan bentuknya Welwo sendiri tuh kayak gimana mas? Apakah cuma keranda atau gimana tuh? Enggak ya, Welwo itu tuh kalau digambarkan sebenarnya ada mas, sudah ada filmnya dari Star Vision atau dari mana ya, emang judulnya ya keranda terbang Welwo, Lampor keranda terbang gitu. Kalau di film tersebut tuh digambarkan badannya hitam gede, dia kayak jin pencabut nyawa yang kayak di film-film gitu yang hitam gede yang ngambang gitu. Nah gambarannya tuh seperti itu, tapi gambaran aslinya saya juga kurang tahu ya, soalnya alhamdulillah saya belum pernah diliatin sama si Welwo, si Lampor ini. Iya. Ini tuh kayak film sinetron yang ada di Indonesia, yaitu di Indosiar. Teman-teman kalau lihat di Indosiar itu film siksa kubur, bukan siksa kubur, apa? Azab anak gak balik rumah ketika maghrib. Nah itu kan biasanya ada tuh film-film kayak gitu, sinetron kayak gitu yang kerandanya terbang tiba-tiba. Masnya pernah lihat Indosiar nggak? Alhamdulillah saya sering mas, soalnya ibu saya pencinta Indosiar ya. Lihat jadi, sinetronnya iya, mas? mau nggak mau tiap hari tontonannya seperti itu. Ya Azab lah, ya FTV apalah, sinetron apa gitu, apal. Oke, kembali ke topik ya guys ya. Ada nggak keluarga yang pernah menangkap Welwo sendiri atau pernah melihat atau kerasukan sama Welwo itu? Oke. Ini cerita dari mbah saya dulu ya. Mbah. Jadi langsung dari wong pusatnya Temanggung ini. Leluhurnya Temanggung. Jadi kemunculan Welwo itu ada di sebuah curug, namanya itu Curug Surodipo. Curug Surodipo. Nah di situ tuh ada curug besar di daerah Temanggung, itu di daerah Candi Roto, daerah ujung pelosok banget. Nah di situ tuh ada beberapa air terjun, dan yang paling besar tuh namanya Curug Surodipo. Konon katanya si Welwo itu munculnya dari curug situ. Dia keluar cari mangsanya itu yang diambil ya random aja kadang mas, atau orang anak yang kecil ya, bapak ibu-ibu. Iya yang lagi di luar maghrib gitu. Dosen-dosen juga gitu ada nggak? Aduh kalau dosen kayaknya maghrib masih sibuk ya. Oh maghrib masih kuliah karena matkul kan sampai jam 9 kadang toh. Berarti kalau dosen itu harus diselesaikan aja gitu ya sebelum maghrib gitu ya. Biar diambil Welwo gitu. Biar nggak diambil Welwo. Oh kirain. Jadi anak-anaknya suruh pulang, suruh balik semua gitu ya. Kadang juga Welwo itu adalah peliharaan dari seseorang yang punya ilmu Ilmu apa nih? Ya tau lah, ilmu hitam kalau orang-orang bilang ya.
Ilmu seperti hitam. itu. Jadi dia tuh kadang kalau mau menyantet salah satu temannya atau rekan bisnis, partner siapapun, bisa melalui mediasi Welwo tersebut. Ya, Itu kan zaman dulu ya Mas ya. iya. Kira-kira bisa nggak kalau zaman sekarang kita manggil Welwo-nya? Lebih realistis kalau kita manggil dosen bimbingan ya buat nyelesain tugas-tugas kita kayaknya daripada manggil Welwo. Soalnya aku punya kawan, Iya. dia itu apa ya, sosokan berani gitu dengan Hal-hal seperti hal-hal ini. seperti itu. Oh. Nah, pingin tuh aku jadiin tumbal gitu. Seperti itu. Mungkin harus nyoba main-main ke Curug Surodipo ya. Dia buka camp, buka tenda jam 12 malam, rasain feel-nya di sana. Nah, buat kalian yang Nah. ingin makrab, yang Nah. ingin teman-teman kalian sedang apa ya? Sedang Nyari ada suasana masalah, baru atau masalah sedang ada masalah gitu. dengan teman kalian dan teman kalian mau jadikan tumbal. Nah, bisa tuh ke air terjun apa tadi? Curug Surodipo. Curug Surodipo. Nah, daripada kalian makrab militer kan, Nah. badan pegel, nggak enak, bau teletong sapi juga tuh. Mending ke Curug Surodipo, udah dapat paranormal experience juga kan. Betul juga. Siapa View-nya suruh juga kemarin? bagus. Iya sih, ide siapa itu ya kemarin ya? Ya, ide siapa itu? Nggak tahu. Gimana caranya biar orang-orang itu nggak takut sama Welwo dan biar nggak dijawil gitu sama Welwo gitu Mas, biar nggak disentuh. Udah disentuh, di check out juga. Aduh, Shopee COD. Sampai COD, betul. Positif tingginya teman-teman ya. Ya kalau kejadian seperti itu ya mau percaya atau nggak percaya ya mau gimana lagi ya. Ya sebisanya kita ya sebagai kita umat beragama Muslim ya kita jalanin kewajibannya, kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, kepada Tuhan kita, banyak-banyak mengamalkan ibadahnya, banyak berperilaku baik juga, tinggalkan hal kemungkaran, hal yang bikin madrot seperti itu Mas. Berbuat baiklah, insya Allah kalau sudah seperti itu bakal dijauhkan dari kesialan. Jadi kesialan. Ya seperti itu. Jadi meninggalkan yang dilarang dan menjalankan yang wajib-wajib dan Iya, sunnah. ya umumnya kita umat beragama saja, kita harus taat, kita harus bagaimana. Gak kerasa teman-teman, udah dari apa? Dari tadi kita ngobrol-ngobrol ternyata waktunya udah mau habis. Jadi closing aja dari Mas Bang Artia. Gimana Bang? Oke, buat kalian semua, memang kita tuh hidup berdampingan dengan jin. Kita tuh hidup berdampingan dengan makhluk-makhluk lain. Jadi gimana kita menyingkapinya aja dengan mereka. Tahu tempat, jangan sembrono, jangan nantang. Karena kita hidup itu tidak sendirian di dunia. Seperti itu. Di dunia itu kita berjamaah. Iya, bersama-sama dengan makhluk lainnya juga. Buat kalian yang jomblo, jangan sendirian ya. Kita punya saudara, kita punya keluarga, kita punya teman. Mari kita bersama-sama. Siap.